Jadi kalau misalnya teman-teman membaca dalam bukunya Buya Hamka yang berjudul Islam dan Adat Minangkabau, di sana dikatakan bahwa adat Minangkabau itu berkorelasi dengan hukum Islam gitu ya. Nah, jadi aktivitas tadi tuh ya, aktivitas sepasang tunangan tadi yang kemudian mereka saling berkirim surat, yang kemudian di sana ada unsur-unsur romantisme dan lain sebagainya, itu dipandang ganjil oleh masyarakat dan dipandang tabu karena itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh masyarakat Minangkabau pada saat itu dan sangat bertentangan dengan adat Minangkabau pada saat itu yang berkorelasi positif dengan hukum Islam gitu ya. Nah, itu aktivitas pacaran zaman dulu dan terus berubah, terus berkembang seiring dengan memasuki zaman modern awal, dimana dalam sosiologis gitu ya, modernisasi itu berkorelasi positif dengan sekularisasi, bahwa semakin modern suatu masyarakat maka semakin religiusless atau sekuler gitu. Nah, seiring mendominasinya sekularisme gitu ya, maka hubungan-hubungan sosial, hubungan-hubungan interaksi lawan jenis ini kemudian mengalami perubahan. Masyarakat mulai dipahami sebagai individu-individu yang dia memiliki hak preferensi, hak untuk memilih, hak untuk mempertanggungjawabkan hidup mereka tanpa kemudian ada ikatan dengan agama, moral, dan adat gitu ya. Nah, itu mulai berubah gitu ya. Maka perubahan itu berdampak pada aktivitas pacaran, bahwa pacaran itu tidak lagi kemudian bertujuan untuk menikah dan kemudian mulai masuk gitu ya unsur-unsur romantisme ya. Kemudian pacaran itu hanya sekedar dimaknai sebagai aktivitas yang mendatangkan kesenangan gitu, hanya fun saja gitu. Nah, ini perubahan-perubahan yang disebabkan oleh dominasi sekularisme liberalisme. Dan kemudian puncaknya lebih parah lagi di tahun 1960-an di Amerika terdapat revolusi seks. Ya, revolusi seks ini memicu perubahan paradigmatik masyarakat Amerika terkait dengan seksual. Bahwa tindakan seksual atau aktivitas seksual yang dulunya dipandang dipandang konservatif gitu ya oleh masyarakat Amerika pada saat itu, bahwa hubungan seksual itu hanya sah dilakukan oleh sepasang suami istri yang diikat oleh pernikahan, kemudian tujuannya itu adalah untuk reproduksi, untuk meneruskan generasi, melanjutkan keturunan dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas seks di luar pernikahan ini dipandang sebagai kejahatan moral.